Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari PAI 6D ingin observasi di SMA NU Genteng Banyuwangi. Yang di kelas 10 itu ada berapa siswa? Oh, untuk kelas 10 ini kan tidak ada penjurusan setelah ada kurikulum kita, sehingga ada 3 kelompok, 3 kelas. Ya. Jadi 10-1 ya, 10-1, 10 biasanya 10 IPA, 10-1, 10-2 gitu. Ya. Berarti Pak Sinten Pak Munib niku ngajar di semua kelas. Iya, untuk PAI di SMA NU ini menggunakan metode ma'arif, sehingga dari pendidikan agama Islam yang harus kita ajarkan itu dipecah menjadi 5 materi. 1 Al-Quran dan Al-Hadis, 2 fikih, 3 aswaja, 4 SKI, dan 5 itu bahasa Arab. Jadi dipecah menjadi 5 mata pelajaran dari PAI yang harus diajarkan di tingkatan SMP. Napa formasi meja yang diterapkan di dalam kelas niku biasanya pakai formasi napa ya? Bentuknya ya 3 baris menghadap ke depan, terus meja guru di depan sendiri. Itu ada pada depan. Niku rata untuk semua kelas. Semua kelas. Semua kelas. Berarti semuanya termasuk dari 1, 2, 3. Iya, kelas 10 1, kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi tidak ada istilah melingkar, setengah lingkaran, atau di dalam pendidikan agama ada istilah bandungan, sorokan dan sebagainya, tidak ada. Jadi face to face, hadap-hadapan langsung ya. Berarti nopo ada nopo tempat penyimpanan barang di kelas? Di kelas itu di samping harus dilengkapi dinding dari Presiden, Wakil Presiden, dan Garuda Pancasila, juga kami wajibkan melengkapi nama tokoh-tokoh nasional, juga tokoh-tokoh dari NU seperti Hasyim Asy'ari dan juga Ketua PBNU dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di belakang pojok itu ada tempat baca. Jadi perpustakaan kelas. Di samping juga ada dena-dena, daftar piket, daftar guru, daftar pelajaran dan seterusnya. Artinya P5 sudah terpenuhi dalam kelas. Napa kendala yang mungkin dirasakan ketika yang dirasakan kalau di saat kegiatan belajar mengajar itu satu, karena kita perekrutan murid tidak berdasarkan nilai, tapi berdasarkan pendaftaran. Beda dengan negeri. Kalau negeri itu menggunakan nilai, prestasi, afirmasi, dan juga zonasi. Swasta tidak menggunakan itu semua. Jadi kendala yang dihadapi kalau sudah diterangkan di kelas, IQ anak-anak itu tidak sama. Kalau yang pandai satu kali diterangkan dia langsung nangkap pelajaran itu. Tapi yang notabene kurang begitu cerdas ini harus diulang-ulang, gitu. Karena IQ-nya yang berbeda di swasta.
Berarti mungkin cara mengatasinya gitu. Cara mengatasinya maka harus satu, ada sebuah kesabaran dulu, dua ketelatenan. Di dalam kelas itu ada alat-alat media seperti Ada. proyektor atau Ada proyektor, karena masih terbatasnya proyektor, hanya beberapa guru yang menginginkan KBM-nya ingin menggunakan proyektor itu lapor ke kantor, karena tidak semua kelas ada proyektor. Berarti yang masih yang sudah dilengkapi proyektor untuk kelas berapa nih Pak? Semua belum ada proyektornya, tapi sekolah menyiapkan manakala guru akan membutuhkan menggunakan media proyektor. Oh gitu. Kemudian kan biasanya kalau ketika mengajar itu ada siswa yang merasa bosan gitu. Ya, Iya. Terus mungkin penyikapannya kalau merasa bosan dan lain sebagainya, maka kami anjurkan untuk edukasinya di luar. di luar Di maksudnya luar apa? ruangan, apa di halaman, Iya. apa di garden atau di mana. Berarti melakukan Tidak pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas, ada masjid, musola. Mungkin untuk Bapak sendiri kedisiplinan apa yang Bapak terapkan untuk mengajar? Kedisiplinan mengajar itu tepat waktu, satu. Terus yang kedua, hendaknya Bapak Ibu guru tahu diri lah. Sekolah swasta yang honor gurunya itu tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah, kan, tetapi kita tetap berkhidmat, Iya. ya, mengabdi. Berarti kalau ada siswa yang mungkin terlambat masuk kelas, Ya, kalau yang terlambat kita tidak pukul rata, tetapi kita interview, kita tanyakan apa penyebabnya terlambat. Karena faktor sekolah swasta ini, keterlambatan itu yang paling utama memang kenakalan dari anak itu sendiri. iya. Kenapa anak ini nakal? Karena satu yang paling banyak, broken home. Karena orang tua tidak mau ngurusi korban dari broken home. Terus yang kedua, karena memang anak itu bukan cuma belajar sekolah, tetapi dia harus membantu mencarikan ekonomi orang tuanya. Masih mengantarkan ibunya ke pasar, masih mengantarkan adiknya ke sekolah, sehingga itu bisa jadi terlambat. Iya. Yang ketiga, itu kenapa terlambat siswa-siswi itu? Karena memang kendaraannya tidak punya, dia menunggu temannya untuk dijemput. Itu terlambat. Berarti mungkin penyikapannya untuk siswa yang terlambat ini diinterview terus kemudian diberikan hukuman atau? Saya tidak memberikan hukuman, tetap kami didik, karena guru tugasnya adalah mendidik itu. Tapi tidak memberikan hukuman, tetapi saya interview itu tanyakan. Karena persoalan terlalu seperti itu, atau mengantarkan keluarganya, atau sepedanya gantian, atau mengantarkan adik atau ibunya, ini alasan yang masuk akal, sehingga kita tetap memberikan uang untuk bisa masuk karena memang. Tetapi kalau yang nakal karena keterlambatan itu, karena faktor yang tidak ada di dalam karena kenakalan, ya kita datangi orang tuanya, dan fisik namanya, didatangi kenapa? Jadi ada kerjasama dengan orang tua. Berarti langsung Iya, wali datang kelasnya ke harus datang ke rumahnya. Jadi ada laporan, ada video dilaporkan ke sekolah bahwa anak itu ini perlu ada perhatian khusus terhadap siswa ini karena orang tuanya begini-begini. terus kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan untuk mengajar di kelas biasanya Ada tanya jawab, ada interview, ya seperti itu. ceramah atau Ceramah, ya. terus kemudian mungkin kelebihannya dari metode yang jenengan pakai di dalam pembelajaran itu? Yang jelas kami menggunakan praktek-praktek itu kan sudah ada aturan. Iya. Dalam penyampaian itu harus mengandung literasi dan numerasi. Literasi itu harus pandai-pandai membaca dan memaknai, memahami apa yang terkandung di dalam buku teks itu. Dan numerasi itu harus bisa menggunakan bagaimana menggunakan limit waktu yang paling. Karena literasi itu kan harus
meneliti kita hubungannya dengan angka. Kalau literasi itu berhubungan dengan teks. Jikalau mungkin mungkin buatan kalau mungkin ada siswa bapak yang melakukan tindak kriminal niku Langsung kami komunikasi dengan kepolisian. langsung 1 bulan atau 3 bulan sekali kami koordinasi dengan Polsek dengan dan Ramil dalam konteks mungkin satu anak yang tidak menggunakan helm di sekolah, anak yang tidak mematuhi peraturan narkoba, itu kami komunikasi dengan Polsek. Kalau kami berkoordinasi dengan dan Ramil itu adalah terkait dengan baris berbaris. Di samping di sini juga ada pramuka. Terus kalau mengenai hal-hal yang anak-anak mungkin sakit dan lain sebagainya, kami koordinasi kerjasama dengan puskesmas. Berarti kalau untuk masalah kriminal ini langsung ke Polsek. Ya, sama orang tua gitu ya? Iya, diproses dulu. Kalau masih bisa diselesaikan di sekolah. Kalau tidak bisa diselesaikan, orang tua harus tahu. Karena di Genteng ini kadang-kala kafe itu buka, anak-anak itu kadang ngopi. Kita kerjasama dengan Satpol PP juga. Tolong anak kami ada di kafe ini A dan itu, tolong itu didatangi, berikan penjelasan. Itu biasanya di Satpol PP ada dibawa ke kantor Polsek atau kantor kecamatan. Satpol PP itu dan memanggil orang tua untuk mengadakan pembinaan. Berarti ya kalau ada yang siswa yang jelas, ya. langsung langsung diambil gitu ya, diinformasikan biar tidak menular. Monggo yang diperlukan. Catat, sudah direkam. Sampun. Ya. Kalau total keseluruhan siswanya Totalnya 208. gurunya wonten Gurunya 22. 22. Terus karyawannya itu satpam 1, kebersihan 1, dan pengawasan 1. Kalau Betul, untuk sudah. keindahan Untuk kelas keindahan, atau dengan kelas ya. bentuk apa Pak? Bentuknya ya wali kelas dan ketua kelas. Jadi tembok-tembok itu harus terpenuhi dengan adanya terutama ya presiden wakilnya, terus tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama, struktur organisasi. Jadi baca atau perpustakaan. Setelah kurikulernya saya juga menggunakan mesin jahit kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Mungkin anak-anak kurang mampu untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi bisa menggunakan fasilitas. Mungkin wonten tanaman hias di dalam kelas yang Tanaman hias itu saya pikir tidak perlu di dalam kelas karena tingkatan SLTA itu tingkatan dari segi umur itu masa-masa transisi. Kenakalan dan itu lebih banyak kenakalannya. Jadi kalau di dalam kelas itu dikasih pot tanaman bunga hidup itu mesti rusak. Karena SMA beda dengan SD. SD SMP dibentak, dipeloroki itu enggak berani. Kalau SMA dibentak, dipeloroki pakai ketek. Niatnya supaya indah mulai rusak nih. Iya. Jadi karena keterbatasan lahan kalau di kota, sekolah di kota beda dengan di desa yang masih ada luas badan halaman. Sampun Pak, wawancaranya Oh iya, sampun rekam. Ya, sampaikan salam saya ke siapa dosen pembinanya. Bu Atiko. Bu Atiko. Nggih. Matur suwun Pak. Ya. Ini ada sedikit tulisan. Semoga bermanfaat. Oh, iya. Boleh-boleh. Ya, kalau kurang sini lagi. Ya. Siap. Mungkin itu observasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.